dengan penampilan seperti ini, Hollywood akan sangat bersuka cita. Dalam waktu yang singkat dia pasti akan diorbitkan, mampu untuk menjadi seorang selebritis yang terkenal. Tetapi justru dia memilih melayani Tuhan melalui pujian, televisi, dan sebagainya. Kami bertemu 40 tahun kemudian, mereka berusia 80 tahunan berdua, dan kami tinggal bersama mereka dan sangat diberkati oleh keluarga ini yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Salah satu yang bisa kita pelajari adalah, dan yang saya sangat tersentuh ketika saya tanya, apakah ibu atau oma sudah 80 tahun masih menyanyi? Not anymore. Dia katakan, tidak lagi. Loh, ke Indonesia saja yuk, main nyanyi di Indonesia. Nggak bisa lagi. Apa maksudnya nggak bisa? My voice is gone. Suara saya sudah hilang. Loh, kok bisa? Kena apa? Sakit apa? Dan sebagainya. Dia katakan 8 tahun lalu waktu dia berusia 72 tahun, tiba-tiba saja suara emas itu hilang. Tanpa sakit, tanpa apapun. Dia masih bersuara saat ini, tetapi suaranya sudah serak-serak seperti oma-oma. Saya tahu waktu itu anugerah Tuhan sudah selesai. Karunia yang Tuhan berikan, talenta, sudah selesai. Tapi bersyukur kepada Tuhan, karena selama itu karunia ini betul-betul dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan melalui pelayanan ini, keluarga-keluarga yang dia di Australia, di daerah terpencil, tidak banyak, cuma paling 40 orang, 30 orang, di outback namanya, di dalam pedalaman Australia, yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat kecil, itu dimenangkan bagi Yesus. Dan pada tahun 71, ketika kami tur keliling mulai dari utara, Ipswich, Bundaberg, Brisbane, daerah Queensland, New South Wales, Victoria, Canberra, dan seterusnya South Australia, 3 bulan lamanya, kami naik sebuah bis yang dikemudikan oleh seorang ateis, gak percaya Tuhan, namanya Mr. Gordon. Tapi setelah kami pulang ke Indonesia, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, puji nama Tuhan. 2 tahun yang lalu, dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Karena pelayanan yang begitu istimewa, dan banyak yang lain. Setiap malam altar call, banyak jiwa-jiwa dari Australia yang maju ke depan menerima Yesus pada tahun 71. Dan saat ini, ibu ini boleh bersyukur kepada Tuhan, karena ketika dia melihat ke belakang, dia tidak menyesal. Karunia talenta yang Tuhan berikan itu sudah dipakai untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari saat ini kita menyadari, kalau kita punya kemampuan main musik, menyanyi dan sebagainya, gunakan sepenuhnya untuk Tuhan, untuk memuji Tuhan. Elohe Tehilati, God of my praise, Tuhan pujianku, dan Dia yang layak disembah dan dipuji. Tapi seringkali kita melalaikan hal ini, meremehkan ini. Nanti aja di gereja saya puji Tuhan, kalau di rumah ngomel terus. Tapi coba saudara bayangkan, kalau setiap saat kita katakan Elohe Tehilati, God of my praise, God of my praise, Tuhan pujianku, maka lihat hadirat Allah akan ada dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika kita memuji Tuhan,
ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, maka semua beban kita, perhatian kepada kesulitan dan masalah kita, semuanya teralih. Kita serahkan kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang kita lihat. Ketika kita sedang memuji Tuhan, kita tidak mikir lagi sakit kepalanya, tidak mikir lagi kesulitannya, tidak memikir lagi masalah-masalah yang kita hadapi. Yang kita lihat, kita pandang, dan kita arahkan, kita fokuskan hanya kepada keajaiban Tuhan. Betapa Dia mengagumkan, betapa Dia Allah yang Maha Kuasa, betapa Dia Juru Selamat, betapa Dia Allah yang baik. Dan ketika kita terus-menerus memuji Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membereskan semuanya ini. Dicatat dalam sejarah, di sebuah kota kecil di wilayah Austria, sebuah desa tepatnya. Waktu itu mereka melihat bahwa di pebukitan yang ada di atas mereka itu sudah dikepung oleh tentara Napoleon. Dan hanya dalam waktu singkat pasti mereka akan ditaklukkan. Maka mereka mulai berkumpul. Cuma dua pilihan. Lari juga gak bisa karena mereka di lembah. Mengangkat bendera putih tanda menyerah, atau coba menyerang dan habis. Tetapi hamba Tuhan yang ada di situ mengatakan, ini hari untuk kita ibadah. Jangan mikirkan penyerangan tentara. Mari kita beribadah dan menyembah Tuhan. Mari kita bunyikan lonceng gereja untuk semua berkumpul di gereja dan menyembah Tuhan. Akhirnya semua mengatakan ya sudah tidak ada pilihan lain. Lonceng gereja dibunyikan dan semua datang ke gereja mulai memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Ditunggu-tunggu, kok nggak ada tentara datang? Rupanya mereka ketahui setelah kemudian gitu. Sementara mereka sedang menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, tentara Napoleon pulang, tidak mengurungkan niatnya menaklukkan kota kecil itu. Dalam sejarah dicatat, mengapa mereka meninggalkan tempat itu? Karena ketika lonceng itu dibunyikan, terdengar di telinga mereka seperti suatu tanda bahwa ada suatu tentara yang besar sedang datang. Jadi mereka mulai pikir-pikir, wah rupanya ini Austria mendapatkan bala bantuan ini, sedang datang ke kota kecil ini, desa kecil ini. Wah, daripada berapi lebih baik kita minggir dulu aja, kita nyerbu daerah lain dulu, dan selamatlah kota itu. Karena apa? Mereka datang menyembah Tuhan. Dan ketika mereka menyembah Tuhan, masalahnya Tuhan yang beresi. Kita tidak mampu beresi masalah kita. Kita terlalu kecil, kita tidak berdaya, kita terlalu lemah. Tetapi Elohe Tehilati, Allah adalah pujian kita. Mari mulai saat ini biarlah hidup kita sepenuhnya dipenuhi oleh pujian kepada Allah. Amin. Tuh ya, aminnya lemes begini. Kalau ada pujian, aminnya tidak lemes begini. Ada sukacita. Allah kita dahsyat. Haleluya. Nah, ialah kita selalu responsif dengan mengatakan, aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Coba kita buka dalam Mazmur 92 ayat yang kedua. Mazmur 92 ayat yang kedua. Saya sangat diberkati oleh keluarga Pendeta Lesnik ini. Dan mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melayani. Itulah sebabnya saya ingin saksikan kepada saudara bahwa dalam usia tua pun mereka masih tetap melayani. Umur 80, saya tanya, masih jadi pilot? Oh iya, saya masih pilot, menerbangkan pesawat katanya. Dan ketika mengemudi mobil dia katakan, tidak usah khawatir. Orangnya memang
senang bergurau. Saya ini pilot, tapi jangan rame-rame. Waktu mundur, nyerempet mobilnya orang. Saya tahu, terus saya bilang, nyerempet, oh enggak kok, cuma nyerempet sedikit, enggak apa-apa. Ya sudah, pada urusan ya. Dalam hati saya berpikir, gimana pun juga usia sudah berbicara. Oleh karena itu, tetapi yang jelas mereka selalu penuh sukacita. Di rumahnya selama kami berada di sana, nggak ada itu main bentak-bentakan, itu nggak ada. Istrinya keliru mencet televisi, dia cuma bilang, oh iya, memang nenek-nenek ini sudah sulit sekarang rupanya nyari channel. Dan mereka tertawa berdua. Mereka hanya berdua saja, tapi nggak ada bentak-bentakan, itu nggak ada. Mereka penuh sukacita. Oleh karena apa? Mereka tahu Allahnya adalah pokok puji-pujiannya. Dan Mazmur 92 ini mengatakan, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan menaikkan pujian kepadanya. Tov lehodot ladonai di dalam bahasa Ibrani-nya adalah baik untuk give thanks kepada Tuhan, memuji Tuhan, ulezamer lesimcha, dan menaikkan pujian bagi namanya Elyon, namanya yang maha tinggi. Biarlah kita semua hidup di dalam pujian kepada Tuhan, amin. Di dalam sukacita, kita singkirkan yang lain-lain, hanya mengagumi Tuhan, dan nanti lihat berkat Allah akan dilimpahkan atas kita. Ada sukacita? Allah adalah pujian bagi kita. Mari katakan dalam bahasa Ibrani 1, 2, 3. Ya, boleh ngerepek sedikit ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Yang percaya bahwa Allah adalah pokok pujiannya, mari katakan dengan suara yang kuat sambil bangkit berdiri bersama-sama. 1, 2, 3. Berikan kemuliaan untuk Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pujian kami. Elohe Tehilah. Dan kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Dan biarlah Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah yang kudus. We'atla kados Tehilah. Engkau adalah Allah yang kudus. Tehilah Yosef Yisrael, yang duduk bersemayam di atas puji